Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 4 di semester 2 tentang statistika. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca data, kemudian membuat tabel, membuat diagram batang, dan mengolah data. Contoh yang pertama, di suatu kelas terdapat 20 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 20 siswa tersebut sebagai berikut: 70, 60, 70, 90, 60, dan seterusnya sampai 80. Sajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Jadi dari data nilai 20 siswa ini kita diminta untuk membuat tabel. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini adalah nilainya ya dari 20 siswa. Kita akan membuat tabel dulu. Ada nilai, ada turus, dan frekuensi. Nah, nilai ini adalah nilai yang ada di data ini. Kita cari yang paling kecil dulu. Nilai yang paling kecil dari data ini adalah 50. Dan yang paling besar ada 100. Jadi kita tulis dulu nilainya. Dari 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian setelah kita membuat atau menuliskan nilai, kita membuat turus. Nah, maksudnya gini, turus ya. Kita data dari paling depan 70, kita kasih tanda di 70 sini. Strip 1 gitu ya. Kemudian 60, kita kasih tanda yang 60. Kemudian 70 lagi, kita kasih tanda di 70. Kemudian 90, 60, 70, 90, 80, 80, 50, 60, 80, 80, 90, 100, 50, 50, 70, 80, 80. Jadi inilah yang dinamakan turus ya, semacam garis strip-strip itu untuk menandakan banyaknya nilai. Nah, sekarang di frekuensi ini, frekuensi itu sama aja banyaknya nilai. Kita hitung yang nilainya 50, kita hitung di turusnya ini ada berapa? 1, 2, 3. Maka kita tulis frekuensinya 3. Kemudian nilai 60 kita hitung turusnya 1, 2, 3, kita tulis 3 juga. Kemudian 70 kita hitung 1, 2, 3, 4, kita tulis 4. Kemudian 80 nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tulis 6. Kemudian nilai 90 kita hitung 1, 2, 3, kita tulis 3. Dan yang terakhir 100 ada 1. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam tabel. Kalau di dalam tabel yang kita tulis cukup nilai dan frekuensinya saja. Kemudian di bawah ini ada tambahan baris diberi nama jumlah. Kita tulis nilainya dulu ya, dari 50 sampai 100. Setelah itu kita pindahkan frekuensinya ini di tabel. 3, 3, 4, 6, 3, 1. Kemudian setelah kita tuliskan banyaknya frekuensi ini, kita jumlahkan. 3 tambah 3 tambah 6 ya, tambah 4 10, tambah 6 16, tambah 3 19, tambah 1 20. Nah, jumlah frekuensi ini harus sama dengan banyaknya data, sama-sama 20. Seperti itu ya. Mudah sekali kan membuat tabel. Nah, sekarang contoh yang kedua. Buatlah diagram batang dari data nilai siswa berikut. Nah, kita disuruh membuat diagram batang. Ini adalah nilainya. Nilai yang paling kecil adalah 50, kemudian yang paling besar adalah 100. Kita buat tabelnya dulu ya. Nilai 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian ini kakak tidak perlu menuliskan turusnya ya.
kita hitung 50 nya ada berapa? 1 1, kemudian kita tulis ya. 60 nya kita hitung 1 2, kita tulis 2. 70 kita hitung 1 2 3, kita tulis 3. 80 nya kita hitung 1 2, kita tulis 2. 90 nya kita hitung 1, ternyata ada 1, dan 100 nya juga ada 1. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 10. Setelah ini kita akan membuat diagram batang. Kita buat 2 garis dulu ya. Garis yang mendatar atau yang tidur kita beri sumbu X, kemudian yang berdiri kita beri sumbu Y. Nah, kemudian yang bawah adalah nilainya, ini nilai ya. Kemudian yang berdiri ini frekuensi. Nah, nilainya dari nilai 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Yang ada di kolom nilai ini kita tulis di sini. Kemudian yang berdiri frekuensi ya. Kita karena ini yang paling banyak adalah 3, maka kita tuliskan dulu 1 2 3 4 5. Enggak usah banyak-banyak, misalkan sampai 10 enggak usah. Karena ini cukup paling banyak adalah 3. Kita maksimalkan 5 saja. Setelah itu baru kita cek 50, nilai 50 frekuensinya 1, berarti kita buat semacam kotak ya, atau persegi panjang ya, di angka 50, kemudian tingginya frekuensinya 1, seperti itu ya. Sekarang 60 frekuensinya 2, berarti kita membuat batang atau kotak di atasnya nilai 60 ini di angka 2, seperti itu. Kemudian 70 di angka 3, nah kotaknya ya. 80 di angka 2, kemudian 90 nya di angka 1, dan 100 nya juga di angka 1. Ini sudah menjadi diagram batang. Seperti itu, mudah sekali ya. Kalau misalkan kalian ingin mewarnai dengan warna-warni seperti ini ya boleh, tidak apa-apa. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan diagram batang berikut ini. Nah, bagaimanakah cara kita membaca diagram batang tersebut? Nah, ini di bawah ini ya, atau di garis yang mendatar ini atau sumbu datar, ini adalah menunjukkan nilai ujian matematika. Nilai yang paling kecil adalah 50, yang paling besar adalah 80. Kemudian sumbu tegaknya atau sumbu yang berdiri ini adalah menunjukkan banyaknya siswa. Yang paling banyak adalah berapa ini nanti ya, nilai maksimalnya 12 lah ya, seperti itu. Misalkan 50 banyaknya siswa berarti berapa? 2. Nilai 65 banyaknya siswa berapa? Oh, di sini kok tidak ada angka. Di antara 10 dan 12 berarti berapa? 11, seperti itu ya. Kemudian 70 berapa? 10. Kemudian 75 tidak ada angkanya. Antara 2 dan 4, habis 2 3, berarti 75 nya 3. Kemudian 80 nya ada berapa? 6. Seperti itu ya membacanya ya. Kemudian berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Dan nilainya kan 50, 65, 70, 75 dan 80. Yang kurang dari 70 itu nilainya adalah 65 dan 50. Berarti berapa? 50 nya 2 dan ditambah 65 berapa ini? 11. Ulangi ya, nilai yang kurang dari 70 yaitu 50 dan 65. 70 tidak ikut karena yang kurang lebih kecil dari 70, berarti hanya 2 ini. Kita tambahkan 2 tambah 11 sama dengan 13. Jadi banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70 adalah 13 siswa. Kemudian berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Nilainya lebih dari 70. Yang nilai lebih dari 70 adalah 75 dan 80. 75 nya berapa? 3. Kemudian ditambah yang 80 nya berapa? 6. Maka banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70 adalah 9 anak. Seperti itu ya, mudah sekali. Kemudian berikutnya contoh yang keempat. Nah, ini ada diagram batang lagi, tapi bentuknya kok ke samping. Enggak apa-apa ya. Bagaimanakah cara kita membaca diagram
batang tersebut. Sama ya, kita fokusnya pada nilai dulu, kemudian baru banyaknya siswa. Nah, nilainya matematika dari yang paling kecil yaitu 50 dan yang tertinggi 80. Nilai 50 sebanyak berapa sini? 2, 65-nya 11, 70-nya 10 siswa, kemudian 75 3 siswa, dan 80 ada 6 siswa. Seperti itu. Berapakah banyaknya siswa yang mendapat nilai ulangan 80? 80 ya, kita cek 80. Banyaknya berapa ini? 6. Kita tulis 6. Kemudian berapakah banyaknya siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65? Wow, ini banyak ya. Yang lebih dari 65 itu ada nilai 70, 75 dan 80. Berarti tinggal kita jumlahkan banyaknya siswa. Ya, berarti berapa? 10 ditambah 3 ditambah 6. Maka banyaknya siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65 adalah 19 anak. Seperti itu ya. Mudah sekali. Kemudian ini contoh yang kelima. Berapakah banyak anak yang hobinya menari? Menari, kita cari menari. Di sini menari ya. Banyaknya adalah 6 anak. Maaf, ini kebalik ya nulisnya ya. Yang betul 6 anak. Kemudian berapakah selisih anak yang hobi membaca dan olahraga? Selisih itu berarti dikurangi. Membaca dan olahraga. Membacanya 5, olahraganya 11 ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 11, maka kita tulis 11 dikurangi yang kecil, membacanya 5 kurangi 5, maka hasilnya sama dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian berapakah jumlah anak seluruhnya? Jumlah anak seluruhnya berarti ini kita tambahkan semua, sama dengan 5 tambah 9 tambah 11 tambah 9 lagi tambah 6, maka hasilnya adalah 35. Seperti itu ya. Ingat, kalau selisih berarti dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, untuk latihan soalnya kakak sudah menyiapkan 2 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah, kemudian hasilnya bisa didiskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 4 di semester 2 tentang statistika. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.